Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah Matematika Ekonomi pada pertemuan pertama. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bilangan dan himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi bilangan dan himpunan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama Hasta Heran Asmar, STMM ya. S1-nya saya sarjana teknik, kemudian S2-nya Magister Manajemen. Ini email saya, stairanasmar@gmail.com, dan untuk email di Universitas Minahasa Informatika hasta.hsh@bsi.ac.id. Ini sebagai pengenalan. Lalu kita langsung masuk ke materi saja. Pertama kali kita akan membahas mengenai bilangan. Jadi mungkin dulu di SMP ataupun di SD, dalam pendidikan sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan beberapa struktur di dalam bilangan ya, seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan negatif, kemudian ada bilangan pecahan. Ini dari mulai kita SD ini sudah dikenalkan bagaimana operasional penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, kemudian bilangan pecahan itu sudah diajarkan mulai dari SD sampai dengan SMA. Mulai dikenalkan lagi bilangan rasional dan irasional. Nah, dalam struktur bilangan, jadi bilangan itu terdiri dari dua buah jenis ya. Yang pertama bilangan imajiner, kemudian bilangan real. Jadi bilangan itu terbagi dalam bilangan imajiner dan bilangan real. Dan bilangan real ini terbagi menjadi dua bagian lagi, bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional terbagi lagi menjadi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi lagi menjadi dua, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah juga terbagi menjadi dua, bilangan nol dan bilangan asli. Jadi di bilangan asli ini juga masih ada breakdownnya lagi. Ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan sebagainya di dalam bilangan asli. Oke, sekarang kita masuk satu persatu dari struktur bilangan tersebut. Nah, sekarang bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan bagian dari bilangan rasional dan irasional. Kemudian contohnya dari bilangan real atau bilangan nyata, ini di sini dicontohkan ada 0,5, seperempat akar 3, 2/7, bilangan pi, logaritma 10. Ini merupakan bilangan real. Atau misalnya ada konstanta-konstanta lain yang seperti pi ini, misalnya kalau di dalam kimia itu bilangan Avogadro misalnya, atau Ln 15 misalnya, seperti itu merupakan bilangan rasional. Nah, yang kedua adalah bilangan imajiner, bilangan khayal. Adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai i. Jadi bilangan imajiner itu merupakan akar dari bilangan negatif. Bilangan negatif berapapun itu kalau diakarkan sebetulnya tidak ada. Bisa jadi juga bisa kita definisikan akar pangkat genap ya dari sebuah bilangan negatif. Jadi misalnya negatif 20 kita akarkan, itu menjadi bilangan imajiner. Atau negatif 25 akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari bilangan negatif 25. Atau akar pangkat 6 dari negatif 32 misalnya. Atau akar pangkat 8 dari negatif 45, itu merupakan bilangan-bilangan imajiner. Karena akar dari negatif itu tidak ada seperti ini, i akar dari negatif 1. Jadi i ini untuk menyederhanakan bilangan imajiner ya. Negatif 1 itu akarnya bukan negatif 1
bukan 1. Kalau kita akarkan negatif 1 kita definisikan sebagai negatif 1, maka negatif 1 dikali negatif 1 itu bukan negatif 1, melainkan dia menjadi positif 1. Apalagi kalau kita definisikan akar dari negatif 1 itu 1. 1 dikali 1 dia akan 1. Sehingga sebetulnya akar dari bilangan negatif itu tidak ada. Maka dia disebut dengan imajiner atau hayal, hanya bisa dihayalkan aja pada kondisi yang sebenarnya dia tidak ada. Nah, di sini I sama dengan akar dari negatif 1 atau I kuadrat itu sama dengan I dikali I itu sama dengan negatif 1. Bilangan I ini digunakan untuk menyederhanakan bilangan imajiner atau untuk memisahkan atau untuk membedakan antara bilangan imajiner dengan bilangan real, sehingga dia bisa dinotasikan seperti ini. Contohnya negatif 3i akar 2 dari i 5i ya. Nah, ini bilangan negatif. Bagaimana kita membuat sebuah akar bilangan negatif menjadi dalam format i tadi seperti ini. Akar pangkat akar dari min 36 itu sama dengan akar dari 36 dikali min 1. Jadi min 36 ini sama dengan 36 dikali negatif 1. Maka kita keluarkan masing-masing untuk diakarkan. Akar dari 36 dikali dengan akar dari negatif 1. Nah, akar dari 36 ini sama dengan 6 dikali akar negatif 1. Akar dari negatif 1 sama dengan I. Jadi kita notasikan sebagai I. Maka 6 akar negatif 1 itu sama dengan 6i. Ini untuk penulisan bilangan imajiner. Kemudian kita berbicara bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Secara umum bilangan kompleks dilambangkan dengan notasi A tambah I B. A ini bilangan real, B ini juga sebetulnya bilangan real, tapi karena dia di sini ada I-nya menjadi bilangan imajiner. Ya, dan untuk operasional penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks ini sebagai pengetahuan aja. Sebetulnya di dalam ilmu ekonomi atau dalam matematika ekonomi kita tidak akan terlalu jauh sebenarnya membahas bilangan kompleks ini ya, karena bilangan kompleks ini biasanya digunakan untuk keperluan hitungan dalam teknik. Bisa untuk menghitung vektor misalnya ya. Jadi bilangan kompleks ini berguna untuk menghitung vektor, penjumlahan vektor, dan pengurangan vektor, perkalian vektor seperti itu ya, terutama untuk vektor yang 2 dimensi. Atau di dalam ilmu kelistrikan itu bisa juga digunakan untuk menghitung impedansi atau tahanan dari sebuah jaringan, terutama digunakan untuk jaringan listrik tegangan tinggi dan sebagainya. Nah, sebagai pengetahuan aja ini kita akan saya sedikit singgung mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Contoh di sini jika diketahui A sama dengan 4 ditambah 2i dan B sama dengan 1 dikurangin i, maka A ditambah B sama dengan, hanya kita ganti dengan 4 tambah 2i dan B nya kita ganti dengan 1 dikurangi i. Jadi sama dengan 4 tambah 2i ditambah 1 dikurangi i. Nah, kita kumpulkan yang sama-sama real, kemudian juga kita kumpulkan yang sama-sama imajiner. Jadi ini 4 sama 1 kita kumpulkan di sini, 4 ditambah 1 ditambah 2i dikurangin i gitu ya. Jadi 2i dikurangin i, atau i-nya bisa kita keluarkan di sini ya. 2 ditambah negatif 1. Ya. Jadi di sini 4 tambah 1 menjadi 5. 2 ditambah negatif 1, 2 kurang 1, 1. Jadi I, ya 1I sama dengan I. Jadi sama dengan 5 ditambah I. Kemudian bagaimana kalau kita kurangkan? A dikurangin B. 4 ditambah 2I dikurangin 1 min I. Nah, kita kumpulkanlah 4 dengan 1 sama-sama bilangan real. 4 dikurangin 1
tambah ini 2 dikurangi negatif 1 I. Jadi 2i dikurangi negatif I. Jadi sama dengan 2 dikurangi negatif 1 I. Negatif ketemu negatif dia menjadi positif. Jadi 4 dikurangi 1, 3. 2 dikurangi negatif 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi menjadi 3 tambah 3i. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian bilangan kompleks? Jadi kita menggunakan bilangan sama tadi, A sama dengan 4 ditambah 2i dan B sama dengan I 1 dikurangi I. Kalau kita kalikan prosesnya seperti ini. A dikali B, 4 ditambah 2i dikali dengan 1 dikurangi I. Maka ini kita kalikan satu-satu. 4 dikali 1, ini ya, tambah 4 dikali negatif I, jadi 4 dikali negatif I. 2i dikali 1, 2i dikali 1 ditambah 2 dikali negatif I, ya 2i dikali negatif I. Nah, 4 dikali 1 menjadi 4, 4 dikali negatif I menjadi min 4i, ditambah 2i dikali 1 jadi 2i, ditambah 2 dikali I dikali negatif I, jadi 2 dikali negatif I dikali I, ini sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 ini didapatkan dari I dikali I ya. Jadi 2 dikali negatif 1, jadi 2. Jadi 4 ditambah 2 diurutkan ya, ini ya, disamakan, dikumpulkan yang mana bilangan real, yang mana bilangan imajiner. 2 tambah 4 tambah 2 dikurangi 4i ditambah 2i, jadi 6 dikurangi 2i hasil. Lalu dengan pembagian seperti ini, 4 ditambah 2i dibagi dengan 1 dikurangi i. Nah, supaya dia ini bisa kita bagi, maka kita jadikan dulu penyebutnya ini menjadi sebuah bilangan real. Nah, supaya dia menjadi bilangan real, maka kita kalikan dia dengan angka 1 sebetulnya di sini ya, tapi yang merupakan kebalikan dari yang di bawah atau penyebutnya ya. Jadi kalau di sini 1 dikurangin i, maka kita kalikan dan 1 ditambah i per 1 ditambah i. Ini untuk menjadikan penyebutnya menjadi sebuah bilangan real. Oke, nah jadi 4 ditambah 2i per 1 dikurangi i dikalikan dengan 1 ditambah i dibagi 1 ditambah i. Hasilnya seperti ini. Jadi 4 ditambah 4i ditambah 2i ditambah 2i kuadrat. I kuadrat tadi dia negatif 1 ya. Dibagi 1 ditambah i dikurangin i ditambah dikurangin i kuadrat. I dikurangin i ini kan habis. Jadi dia menghilangkan bilangan imajiner di sini. Menjadi 4 ditambah 2 ditambah 4i dikurangin 2i. Kita kumpulkan yang imajiner dan yang realnya. Dibagi 1 tambah 1 ditambah i dikurangi i ini habis. Jadi tinggal 4 tambah 2, 6. 4 dikurangin 2 jadi 2i ya. Dibagi dengan 2. Nah, bagi 2 i 3. 2i dibagi 2 menjadi i ya. Ini salah ini. Jadi 3 ditambah i ya. Oke. Oke, jadi 2 dibagi 2 menjadi 3 ditambah i. Oke, kita lanjutkan lagi ke bilangan rasional. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A dibagi B dengan bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi A dan B dan bilangan bulat dan B bukan bilangan 0. Kalau dia dibagi bilangan 0 maka dia akan menjadi tak terhingga. Bilangan rasional meliputi bilangan caca, asli, bulat, positif, dan negatif, dan juga pecahan. Jadi dalam bilangan rasional, kalau kita mendapatkan bentuk pecahan ataupun bilangan desimal,
yang berbentuk pecahan. Selama bilangan itu kita dapat ubah dalam bentuk A per B, seperti ini. Misalnya kita temukan 0,25. 0,25 itu kita bisa ubah menjadi 25/100. Artinya itu adalah bilangan rasional. Nah, kemudian ini yang nanti akan membedakan dengan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian dua bilangan bulat, atau dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan A per B. Ya, seperti contohnya di sini pi 3,14. 3,14 ini sebetulnya angka pembulatan ya, angka pembulatan. Pada dasarnya bilangan pi itu adalah bilangan yang kalau di dalam bilangan desimal itu tidak akan pernah berhenti ya, angka desimalnya di belakang koma. Akar 2 juga bukan bilangan irasional, bisa disebut bukan bilangan irasional juga. Akar 2 ini akan membentuk pola bilangan yang tidak teratur dan tidak terhenti. Kemudian logaritma 3, log 3. Kemudian bilangan eksponensial seperti ini juga bilangan irasional. Kebalikan dari eksponensial adalah ln. Ln ini sebetulnya adalah log, bentuk logaritma, dengan bilangan basisnya adalah bilangan eksponensial seperti ini. Mari kita lihat bagaimana melihat beda antara bilangan irasional dengan rasional. Kita gunakan di sini kalkulator ya. Oke, nah kebetulan ini saya menggunakan MacBook, jadi di dalam iOS ini ada sebentuk kalkulator yang cukup mumpuni di dalam pembagian, karena dia nanti dapat menghasilkan bilangan pecahan yang cukup panjang kalau kita bagikan ya. Nah, dalam bilangan rasional, kalau untuk membedakan bentuk bilangan rasional dan irasional, kalau kita menemukan bilangannya dalam bentuk desimal, biasanya bilangan rasional itu dia memiliki pola-pola tertentu. Jadi pola-pola tertentu seperti pengulangan bilangan, atau memiliki bilangan yang sama, misalnya seperti kalau 1 dibagi 3 gitu ya. Nah, ini akan membentuk 0,33333 dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak akan selesai sampai digit berapapun. Tapi ini bisa disebut bilangan rasional karena ini merupakan bentuk 1/3, atau misalnya 2/7. 2/7. Nah, kalau kita mendapatkan bilangan 2/7, di sini kan kita mendapatkan angka 0,285714. Nah, di sini akan terjadi pengulangan 285714, 2855714 dan seterusnya. Kalau kita kalikan ya, untuk melihat pola bilangannya kita kalikan dengan 1000, atau kita kalikan 1.000.000 misalnya. Nah, seperti ini. 2855714, 2855714, 2855714 dan seterusnya. Dia akan berulang-ulang seperti ini, maka ini bisa disebut bilangan rasional. Atau misalnya 10/3 atau 13 ya. Ini juga akan membentukkan pola bilangan yang berulang. Supaya kita bisa melihat pola bilangannya, kita kalikan dengan misalnya 1 miliar. Oke, nah ini pola bilangannya 765230 ya. Kemudian ini ulang lagi 765230, 765230 dan seterusnya sampai dengan terhingga pun dia akan membentuk pola bilangan yang berulang-ulang seperti ini. Ini juga bentuk bilangan rasional. Berbeda kalau bilangan pi ini seperti ini. Jadi kalau kita kalikan dengan 1 miliar misalnya,
1, 2, 3 ya, 100 miliar ya. Nah, ini akan membentuk pola bilangan yang sama sekali tidak ada polanya. Jadi mulai dari 3, 1, 4 dan sampai seterusnya, walaupun kita kalikan lagi dengan angka 1000 misalnya, dia tidak akan membentuk pola bilangan yang terpola seperti tadi dia berulang-ulang. Atau misalnya epsilon itu ini ya, epsilon ini bilangan eksponensial, kita kalikan misalnya dengan angka 1 miliar triliun misalnya. Jadi dia akan membentuk angka yang juga tidak terpola ya, misalnya kita kalikan dengan 1 juta atau berapa ini ya. Nah, seperti ini. Kalau dilihat sepintas dia 27, 18, 28, 18, 28. Tapi untuk berikutnya dia akan membentuk angka yang tidak terpola sampai dengan akhir ya, atau akar pangkat 2 atau 2 akar dari 2. Nah, kalau kita kalikan dengan 1 juta supaya kita bisa lihat polanya, kita katakan dengan 1 miliar seperti ini. Jadi angkanya juga tidak terpola, sangat tidak beraturan sampai ujung ya, sampai digit-digit terakhir. Nah, untuk bilangan rasional dia terpola, misalnya contohnya 10 dibagi 19 misalnya. Jadi kita bagikan dengan bilangan-bilangan prima ya. Nah, kita kalikan dengan Nah, kita lihat di sini polanya seperti ini. 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9, 4, 7. Kemudian dia akan terulang lagi di sini ya. 5, 2, 6, 3, 1, 5, 7, 8, 9, 4, 7, 4 dan seterusnya. Jadi memang kadang-kadang dia sampai berapa digit baru terjadi pengulangan. Seperti misalnya 19, biasanya dia terjadi pengulangan sebanyak 18 digit. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Nah, 18 dia balik lagi ke 52. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dibagi 23 biasanya dia terjadi pengulangan di 22 digit. Tapi bukan berarti ini saya belum bisa memastikan atau bisa menentukan akan fenomenanya seperti itu, karena ini butuh lebih banyak penelitian atau riset. Karena di dalam ini contohnya saya tidak bisa memastikan bahwa memang polanya seperti itu. Misalnya 1 dibagi 19 dan per 19 itu akan terjadi pengulangan minimal ya. Kadang-kadang dia akan lebih minimal 18 digit. Kalau dibagi 23 minimal dia 22 digit akan terjadi pengulangan. Tapi bisa juga maksimal, artinya belum tahu. Nah, di sini sebetulnya untuk kalkulator ini di dalam IMAX ini pun sebetulnya saya masih menemukan error. Nah, ini tadi 10 dibagi 19, kita lihat angkanya seperti ini, dia akan membentuk pola yang khusus. Oke, nah, tapi kalau 1 dibagi 19 kita kalikan dengan 1 miliar.
triliun ya, atau 1000 triliun, supaya kita bisa lihat polanya. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi ya, 10 dibagi 19. Oke ya, tadi saya screenshot di sini. Oke. Nah, ada perbedaan pola. Seharusnya kan dia sama polanya. Kalau 1 dibagi 19, kalau ini 10 dibagi 19, dia terjadi pengulangan pola di sini. 210, kemudian 526, 315 dan seterusnya. Tapi untuk 1 dibagi 19, di sini dia tidak terjadi pengulangan pola angka. Di sini 42105 1561. Di sini harusnya kalau dia 10 dibagi 19 dia terjadi pengulangan angka. Harusnya ini polanya sama, ini sama ini. Saya nggak tahu yang errornya 1/19 atau 10/19. Saya belum melakukan penelitian lebih lanjut ya. Tapi yang jelas saya menemukan terjadi kesalahan di dalam softwarenya kalkulator di dalam iMac atau di dalam MacBook gitu ya. Ada perbedaan antara 1/19 dengan 10/19. Begitu juga untuk angka-angka 1/23 dengan 10/23. Itu juga akan terjadi perbedaan pola angka. Seharusnya dia sama, karena kan misalnya kalau 1/19 kita kalikan dengan 10 itu sama dengan 10/19, atau 1/23 dikalikan 10 itu sama dengan 10/23, sehingga pola angkanya seharusnya sama. Oke, itu hanya pembahasan kita saja. Makanya saya belum bisa menyimpulkan bahwa setiap pembagian dari bilangan prima yang merupakan bilangan rasional akan membentuk pola terulang seperti kalau kita bagikan dengan angka 23, ada beberapa angka yang saya temukan fenomenanya dia akan terjadi pengulangan angka digit itu di 22, sebanyak 22 digit. Juga misalnya kalau kita bagikan dengan 20 bilangan yang ini ya, bilangan prima yang lain pada 31 misalnya, 22/31 itu akan terjadi pengulangan pola angka sebanyak 30 digit. Tapi itu pun saya belum berani menyimpulkan seperti itu, karena itu fenomenanya masih membutuhkan penelitian atau riset yang lebih mendalam. Nah, itu yang jelas. Tapi kalau untuk membedakan bilangan rasional dengan irasional, memang biasanya bentuk rasional kalau kita jadikan dalam bentuk bilangan desimal itu akan membentuk pola-pola yang khusus ya, atau bentuk pola-pola tertentu. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Nah, ini bilangan rasional dan irasional. Lalu bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Ini saya kira sudah cukup dipahamin ya, karena saya bilang dari tadi di SD pun sudah kita dikenalkan yang namanya bilangan bulat. Bilangan pecahan seperti tadi dia berbentuk A per B. Bilangan pecahan ini juga nanti bisa berbentuk desimal, bisa berbentuk persen, bisa berbentuk per mil dan sebagainya ya. Itu masuk dalam bilangan pecahan. Nah, berikutnya ini ada kuis Google Classroom, dan kuis ini silakan dijawab di dalam Google Classroom ya. Form soalnya tadi di Google Classroom. Ini untuk pertanyaan video satu-satu. Nanti kalau dilihat di soal kuis di Google Classroom, di situ tidak ada pertanyaannya, hanya bisa dilihat
pertanyaan itu kalau video ini ditonton. Jadi pertanyaan video 11, bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional disebut bilangan kompleks, bilangan genap, bilangan bulat, bilangan real, atau bilangan cacah. Itu opsionalnya. Silakan ini di video ini di post atau di screenshot supaya nanti bisa menjawab kuis yang ada di Google Classroom. Oke, kita lanjut, kembalikan lagi ke slide BSI ya. BSI kita beberapa kita lewatkan. Di sini ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi dua, bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi dua. Ini saya kira sudah cukup diketahui ya, bilangan prima. Kemudian ada bilangan komposit. Ini juga sudah pernah dipelajarin pada saat di SD ataupun di SMP. Kemudian ada bilangan kuadrat, bilangan kubik, dan seterusnya. Kemudian kita masuk dulu ke konsep himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Contoh, sekumpulan hewan berkaki dua. Jadi setiap anggota dalam himpunan itu kita bisa definisikan ya. Jadi kalau kita definisikan itu sekumpulan hewan berkaki dua, apapun bilang hewan itu yang berkaki dua maka masuk dalam himpunan ini. Kemudian kumpulan nama-nama pulau di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Jadi kalau di Indonesia dengan huruf S itu misalnya Sumatera, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan seperti itu ya. Dan beberapa pulau lain lah ya. Nah, contohnya, jadi himpunan ini bisa kita definisikan seperti itu. Lalu dalam menotasi himpunan, biasanya himpunan itu dilambangkan dalam huruf kapital A, B, C, D, sampai dengan Z. Tapi dilambangkan dalam huruf kapital atau huruf besar. Kemudian benda atau objek termasuk dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan huruf kurawal seperti ini ya. Setiap benda atau objek yang berada di dalam himpunan tersebut merupakan anggota atau elemen dari himpunan itu dinotasikan dengan lambang seperti ini, epsilon E ya. Setiap benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan, dinotasikan dengan ini tadi, E atau epsilon ini dicoret, jadi bukan anggota. Oke. Anggota himpunan dinotasikan dengan N. Jadi anggota himpunan C dapat dinotasikan dengan, harusnya di sini NC ya. Di sini karena ini adalah himpunan C, maka di sini NC. Kemudian gunakan tanda petik untuk memisahkan anggota satu dengan yang lainnya. Oke, tanda koma ya, maksudnya ini tanda koma untuk memisahkan anggota satu dengan yang lainnya. Jika anggota atau himpunan masih banyak dan tidak tertulis satu persatu dapat digunakan titik-tiga atau ini dan seterusnya mungkin. Kemudian untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan digunakan lambang N seperti itu tadi ya, sama seperti anggota himpunan C notasinya NC, anggota himpunan A notasinya dengan NA gitu. Lalu menyatakan himpunan bisa dengan menyebutkan semua syarat keanggotaannya. Bilangan ganjil, contohnya himpunan bilangan A sama dengan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Nah ini sebetulnya menyatakan himpunan dengan menggunakan deskripsi ya. Jadi himpunan itu kita buat dalam bentuk deskripsi. Lalu bisa juga dengan mendaftar anggotanya dengan cara menyebutkan anggotanya satu persatu ya, dipisahkan dengan koma. Misalnya contohnya A 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Kalau ini kita deskripsikan 8, 16, 24 dan 32 ini kita bisa deskripsikan ini adalah bilangan-bilangan di mana merupakan 2 pangkat N ya. Jadi kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, enggak juga ya, enggak bisa dideskripsikan ya berarti. Nah,
Ini bisa seperti itu ya. Kalau misalnya di sini nggak ada 24, berarti ini 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, baru bisa kita buat dalam bentuk deskripsi. Kemudian notasi himpunan menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan semua syarat sifat keanggotanya. Contohnya di sini himpunan A merupakan X di mana X lebih besar daripada 10 dan lebih kecil daripada 20. X anggota bilangan ganjil. Kalau kita bentuk dalam bentuk daftar, berarti ini angkanya adalah 11, 13, 15, 17, 19. Seperti itu. Oke. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan 0 adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu 0. Jadi itu himpunan 0. Lalu ada lagi himpunan semesta, adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya P, jika P adalah mangga, manggis, melon, semangka, maka S adalah buah-buahan. Jadi semesta pembicaraannya itu buah-buahan. Jadi semesta, kalau di dalam matematika SD itu disebut semesta pembicaraan, bisa. Jadi untuk membatasi ruang lingkupnya ya. Jadi kalau di dalam penulisan karya ilmiah itu harus ada ruang lingkup, misalnya anggota mahasiswa BSI. Jadi lingkupnya itu kita akan membahas mengenai semua mahasiswa anggotanya itu adalah mahasiswa Universitas UPSI ya. Itu disebut dengan himpunan semesta. Oke, himpunan berhingga, himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Kemudian himpunan tak berhingga, himpunan yang memiliki anggota tak berhingga, ya, dan seterusnya ya. Nah, lalu ada hubungan antar himpunan, saling lepas, tidak saling lepas. Jadi kalau saling lepas berarti antara A dan B ini sama sekali tidak ada yang sama anggotanya. Seperti ini satu anggota dari A1, 2, 3, 4, 5, B 6, 7, 8, 9, 10, ini tidak ada sama sekali yang sama. Kalau tidak saling lepas berarti dia ada irisan antara kedua himpunan. Jadi misalkan ini C, ini D, di sini ada anggota yang sama 4 dan 5, akhirnya dia akan beririsan di 4 dan 5, maka himpunan ini tidak saling lepas. Lalu himpunan yang sama, artinya semua anggotanya sama, seperti himpunan E, A, M, I, R, F, R, I, M, A. Walaupun dia disusun tidak sama, tidak berurutan atau terbolak-balik, kalau semua anggotanya persis sama, di sini ada A, di sini ada A, di sini ada M, di sini ada M, di sini ada I, di sini juga ada I, maka ini disebut himpunan yang sama. Himpunan ekuivalen apabila kedua himpunan memiliki anggota yang sama, walaupun dia tidak anggotanya tidak sama ya, tapi jumlah anggotanya sama. Seperti ini Ki, himpunannya ayam, itik, kuda, sapi, kambing. Himpunan A anggotanya A, I, U, E, O. Di sini N, G itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. N, G sama dengan 5, N, H juga ada 5. Maka ini disebut equivalent. Oke. Kemudian operasional himpunan, di sini ada irisan, ada gabung dan sebagainya. Kita lihat lagi ke ini ya, ke PowerPoint. Nah, untuk menjelaskan operasional himpunan kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya lebih mudah menjelaskannya kalau dengan menggunakan diagram Venn. Misalnya diketahui diagram Venn seperti ini. Di sini ada universalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi himpunan universal di sini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A anggotanya berarti yang ini 2, 3, 6, 5 ya.
Ini anggota dari himpunan A. Anggota dari himpunan B adalah 2, 4, 5, 8. Jadi yang terlingkup di dalam lingkaran yang berwarna kuning ya. Kemudian kalau kita operasionalkan dalam bentuk operasional gabung. Kalau di sini kita gambarkan bentuk operasional gabung itu artinya semua anggota A kita masukkan ke dalam A gabung B, kemudian anggota B juga kita masukkan ke dalam A gabung B. Artinya di sini A gabung B itu kita lihat di sini 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. 1 dan 7 enggak termasuk ya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Lalu irisannya yang mana? Irisan kalau dilihat dari gambar sini, ini yang berarsir hitam. Kalau kita lihat di sini berarti yang berwarna hijau. Ini 2 dan 5. Maka A irisan B adalah 2 dan 5. Lalu A dikurangin B. Jadi kalau di sini kita lihat A dikurangin B itu semua anggota A akan dikurangin dengan anggota B yang beririsan di sini. Jadi kalau di sini kan kalau kita samakan di sini, maka A kurang B itu yang berwarna biru di sini. Jadi yang hijau kita hilangkan karena ini dikurangi dengan B-nya. Jadi A dikurangi B adalah 3 dan 6. Itu kan sebaliknya, B dikurangi A. Maka yang berwarna kuning lah di sini yang menjadi anggota B dikurangi A. Jadi 4 dan 8. Kemudian U dikurangi A. Jadi kalau U dikurangi A, U-nya ini, A-nya ini, maka tinggal kita hilangkan yang ada di A-nya. Jadi 2, 3, 5, 6 kita hilangkan. Tinggal 1, 4 ya. 4, 7, 8 ya. Nah, jadi 1, 4, 7, 8. Kalau A dikurangi U universal karena A ini merupakan himpunan bagian dari universal, maka dia akan menjadi himpunan kosong. Jadi tidak ada lagi A dikurangi U, maka dia merupakan himpunan kosong. Di sini ada juga yang disebut dengan beda stangkuk. Beda stangkuk itu kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, jadi gabungan dikurangin irisan. Jadi sebetulnya A beda stangkuk B itu sama dengan A gabung B dikurangi A irisan B. Maka kalau dilihat dari sini, kita perhatikan di sini, ini yang berwarna biru dan kuning, 3, 4, 6, 8. Kemudian A gabung B dikurangi A irisan B ya, sama ya. Jadi A beda stangkuk B itu sama dengan A gabung B dikurangi A irisan B. Lalu A dikurangin B gabung B dikurangin A. A dikurangin B digabung dengan B dikurangin A. A dikurangin B ini 36. B dikurangin A ini 48. Ini juga akan menghasilkan A beda stangkuk B karena dia anggotanya sama 3, 4, 6, 8. Jadi A beda stangkuk B ini bisa kita ekspresikan dalam bentuk A gabung B dikurangin A irisan B atau A dikurangin B gabung B dikurangin A. Itu akan menghasilkan ekivalen ya. Jadi ini ekivalen dengan ini ekivalen dengan ini. Lalu A komplement. Kalau di sini kita gambarkan A aksi ya, ini A komplement, ini bisa juga kita notasi dengan A aksen, itu adalah A komplement. Atau kita notasinya kita tulis seperti angka cacing depannya, notasi seperti angka cacing seperti itu ya. A itu juga A komplement. A komplement di sini berarti semua himpunan yang bukan himpunan A. Kalau kita dilihat di sini yang himpunan A ini 2, 3, 5, 6. Maka A komplement yang di luar ini berarti 1, 4, 7, dan 8. Oke ya. Sama dengan B komplement. Kalau B komplement berarti selain yang ini,
maka B komplement 1, 3, 6, 7. Kemudian kalau bagaimana kita operasionalkan dalam bentuk gabung, A komplement gabung B komplement, nanti kita gabungkan ini ya, A komplement ini 1, 4, 7, 8, kita gabungkan dengan 1, 3, 6, 7, berarti 1, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Kemudian A komplement irisan B komplement, kita lihat di sini yang sama, yang mana? Yang sama ini 1 sama 7, yang sama ya. Ini 1, di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 7, di sini ada 7, maka A komplement irisan B komplement ada 1 dan 7. Lalu kemudian A gabung B komplement, A gabung B tadi ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di luar ini, di luar angka ini yang ada di U ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, berarti ada 1 dan 7, itu komplemennya. Komplemennya 1 dan 7. Kemudian A irisan B komplement, A irisan B ini 2 dan 5, maka selain 2 dan 5 berarti 1, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita lihat di sini ya, A komplement irisan B komplement itu akan ekuivalen dengan A gabung B komplement ya, karena anggotanya dia sama. Kemudian A komplement gabung C komplement itu akan ekuivalen dengan A gabung B komplement. Nah, ini kalau di dalam matematika disebut dengan hukum van der Morgan. Nanti penjelasannya akan lebih banyak kalau kita belajar matematika diskrit ya. Jadi disebut dengan hukum van der Morgan. Nanti penggunaannya akan lebih banyak. Oke, kita tidak akan membahas terlalu jauh. Nah, bagaimana penggunaan rumus di dalam himpunan? Nah, ini ada sebuah contoh. Misalnya pada sebuah kelas terdapat 20 siswa. Di kelas tersebut terdapat siswa yang menyukai pelajaran matematika sebanyak 12 orang. Sedangkan yang menyukai bahasa Inggris sebanyak 14 orang. Berapakah jumlah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris? Nah, kita bisa menggunakan cara yang saya sering bilang ini cara yang bodoh sebenarnya, atau cara yang pola pemikirannya sangat sederhana ya. Kita gambarkanlah jadi 20 orang siswa ini dalam suatu bentuk himpunan. Kita menggunakan gambar pen ya, diagram pen lagi. Ini sebuah kelas, dia terdiri dari 20 siswa. Kita gambarkan sebanyak 20 siswa, orang siswa. Nah, 20 orang siswa. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita lingkarin siswa yang menyukai matematika sebanyak 12 orang. Kita lingkarin siswa yang menyukai matematika, ini ada 12 orang. Nah, atau lain misalnya seperti ini, siswa yang menyukai matematika sebanyak 12 orang. Kemudian kita lingkarin lagi yang menyukai bahasa Inggris, tapi kita mulai dari sini. Mulai dari sini ya, yang tidak termasuk himpunan ini kita lingkarin dulu ya, sebanyak 14 orang. Nah, sehingga nanti kita dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi di sini sebanyak 14 orang ini adalah anak-anak yang atau siswa-siswa yang menyukai bahasa Inggris. Ini ada 10, di sini ya 5 tambah 4 ada 14. Nah, ini adalah siswa yang menyukai bahasa Inggris, 14 orang. Nah, kita akan mendapatkan irisannya di sini yang berwarna hijau. Jadi yang berwarna hijau ini adalah siswa yang menyukai matematika dan juga menyukai bahasa Inggris. Jadi kalau kita hitung ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cara
saya bilang cara bodoh. Kenapa? Kalau mahasiswa universalnya hanya 20 orang, itu masih bisa lah kita gambarkan. Tapi bagaimana kalau misalnya universalnya itu sebanyak 1.000 orang misalnya, atau 10.000 orang, bagaimana kita caranya menggambarkan 10.000 orang? Kita akan kehabisan waktu. Maka kita gunakan rumus dengan yang saya sering bilang, cara yang lebih smart, lebih pintar ya, seperti ini. Jadi dari soal ini diketahui jumlah siswa yang menyukai matematika, ini kita sebut dengan MA, adalah 12. Kemudian siswa yang menyukai bahasa Inggris kita sebut saja NB, itu 14 orang. Yang kita jumlah dari semua siswa yang ada di kelas ini adalah NU, atau jumlah universalnya ya. Ini bisa kita samakan dengan MA gabung B, karena di sini tidak diketahui siswa yang tidak menyukai bahasa Inggris dan tidak menyukai matematika. Maka kalau diketahui juga siswa yang tidak menyukai matematika dan tidak menyukai bahasa Inggris, maka ini kita tidak bisa definisikan sebagai NU ini sebagai NA gabung B. Maka NU adalah NA gabung B ditambah negas N A gabung B komplement ya, karena di situ dia tidak menyukai bahasa Inggris dan tidak menyukai matematika. Kebetulan di sini semua siswa di sini dipastikan dia menyukai salah satu, menyukai matematika atau menyukai bahasa Inggris. Jadi ini kita sebut NA gabung B. Sedangkan yang ditanya di sini adalah irisannya, jumlah siswa yang suka matematika dan bahasa Inggris, NA irisan B. Dari rumus NA gabung B sama dengan NA ditambah B dikurangi NA irisan B. Kita masukkan angka-angkanya. NA gabung B itu 20, NA-nya 12, NB-nya 14, NA irisan B kita belum tahu. Kemudian kita pindahkan luasnya ya, kita pindahkan ke sini. NA irisan B 20 kita pindahkan ke kanan. Jadi NA irisan B sama dengan 12 ditambah 14 dikurangi 20 sama dengan 6. Hasilnya akan sama dengan cara yang seperti ini tadi. Itu menggunakan rumus di dalam himpunan ya. Nah, ini kuis Google Classroom untuk pertanyaan video 1.4. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. 2 dari pertanyaan ini ada di dalam video dan harus tonton videonya. Pada pertanyaan video 1.4, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka berapakah nilai A irisan B? Mudah sebetulnya ya. Pilihannya 3, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, silakan ini di pause dulu videonya atau di screenshot supaya dapat menjawab kuis yang ada di Google Classroom. Oke. Demikianlah untuk pertemuan 1 ini. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.